Ayo masuk. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Pak. Terima kasih, Pak. Enakin dulu duduknya. Sudah, kamu nggak kelihatan, Pak. Oh iya dah. Iya. Begitu. Ya udah kelihatan kayaknya ya. Jangan terlalu kaku, jangan terlalu santai aja, Mas. Ini Mbak siapa ya? Saya kok lupa. Saya Safira, Pak. Bisa dipanggil Vira. Oh, Vira. Vira kesibukannya ngapain? Lagi kuliah. Kuliah. Semester berapa, Vira? Baru 5. Baru 5 baru ya, Mbak ya? Iya, baru kan. Baru maba. Mbak Zafira, ngomong-ngomong kesini itu mau ngapain ya? Kok tumben? Mau nemuin Bapak, mau konseling sama Bapak. Oh, mau konseling. Sebelumnya Mbak Zafira pernah nggak ikut konseling? Dulu pernah waktu awal-awal kuliah. Awal-awal kuliah? Iya. Tahu nggak konselingnya kayak apa? Maksudnya apa? Enggak. Oh, nggak jadi? Nggak jadi. Oke, tahu nggak konseling itu apa, Mbak Zafira? Konseling setahu saya kayak ya cerita-cerita masalah yang dipunya sama orang ini, terus habis itu nemuin masalah sama konseling. Ya ada benar sedikit tadi. Kalau konseling sendiri itu, kalau menurut saya, konseling itu adalah sebuah kita itu memfasilitasi Mbak Zafira untuk menceritakan permasalahan Mbak Zafira. Jadi konseling itu bukan menemukan masalah, tapi kita menemukan solusinya, seperti itu. Dan saya sebagai konselornya dan Mbak Zafira sebagai konselor saya, seperti itu Mas Zafira. Dan di sesi konseling ini sendiri juga ada beberapa asas yang harus saya patuhi Mbak Zafira. Ada namanya asas keterbukaan, di mana Mbak Zafira terbuka terkait permasalahan Mbak Zafira. Jangan ditutupi, Mbak. Jadi kalau misalkan Mbak Zafira itu terbuka tentang permasalahan Mbak Zafira, kemudian Mbak Zafira percaya juga tentang permasalahan Mbak Zafira disampaikan ke saya, itu juga bisa meningkatkan efektivitas dari sesi konseling hari ini. Seperti itu Mbak Zafira. Kemudian ada juga nih asas kesukarelaan, di mana Mbak Zafira di sini tidak ada paksaan maupun dorongan dari orang lain, murni dari diri sendiri Mbak Zafira sendiri untuk datang konseling ke ruangan saya. Sejauh ini bisa dipahami? Oke. Untuk yang terakhir ini juga asas yang paling penting, yaitu asas kerahasiaan, di mana semua cerita Mbak Zafira, semua permasalahan Mbak Zafira kayaknya nggak akan bocor ke orang-orang lain. Ini bukan ada siapa-siapa kok di ruangan aja. Jadi Mbak Zafira bisa bebas untuk ngobrol, bisa bebas untuk bercerita seenaknya Mbak Zafira. Bisa dipahami Mbak Zafira? Bisa. Ini sudah nyaman belum duduknya? Enak, nyaman banget Pak. Ya mau tidur? Enggak. Oh, Enggak enggak. dulu. Dari sesi konseling juga dibatasi namanya waktu Mbak Zafira. Ada dari 40 sampai 45 menit. Di mana Mbak Zafira sebisa mungkin untuk memanfaatkan waktu tersebut dalam sesi konseling ini agar Mbak Zafira juga bisa mengubah apa yang Mbak Zafira inginkan, seperti itu. Kemudian ada lagi Mbak Zafira yang ditanyakan atau sudah paham tentang konseling ini? Sudah ya? Oke. Lanjut Mbak Zafira untuk sesi selanjutnya. Silakan Mbak Zafira untuk ceritakan permasalahan Mbak Zafira. Jadi sebenarnya permasalahan ini tuh kayaknya ada di diri saya sendiri Pak. Jadi saya tuh kadang suka kayak yang mikirin yang enggak dulu gitu loh pas belum ngelakuin kegiatan itu. Misalnya ya Pak, kemarin kan ditunjuk jadi calon ketua umum. Oke, sebentar Mbak Zafira, saya mau ambil catatan dulu. Oh iya, silakan. Oke, enggak di. Mbak Zafira lanjut. Silakan yang bercerita. Jadi saya kan dulu itu sempat pernah dijadiin Jangan gerak-gerak Mbak Zafira, santai aja. Oke. santai ini Pak. Iya, jangan gerak-gerak. Oke, fokus. Oke, silakan Mbak Zafira. Jadi saya dulu pernah dijadiin sebagai Silakan kalau mau masuk silakan. Kak, apa lagi? Oke, coba kita lanjut. Ada sponsor OB yang lewat mau bersihin ruangan ini. Silakan kita lanjut. Jadi saya sebenarnya kayaknya permasalahannya ada di diri saya sendiri. Oke. Jadi saya tuh
suka takut, suka apa ya, kayak cemas sendiri gitu loh pas sebelum ngelakuin hal-hal itu. Misalnya ya, kemarin tuh dicaloni jadi ketua umum Hima. Nah, itu masih jadi calon gitu loh Pak, belum jadi ketua umum Himanya. Tapi saya udah yang mikir yang dulu. Itu sih. Oke, sebelumnya Mbak Safira pernah nggak ada di posisi seperti ini? Mungkin di waktu SMA dijalankan oleh orang atau SMP Nggak pernah. belum ada. Dan lantas ketakutan seperti apa Mbak Safira yang Mbak rasakan? Iya, takut kalau gagal gitu Pak. Terus kan menurut saya tuh kurang bisa. Jadi ya itu mungkin kan malu juga. Oke, kejadiannya ini kapan ya Mbak Safira? Kalau boleh saya tahu. Semester 5 ini. Wah, liburan semester 5. Oke, gimana semester 5? Iya. Terus ketika Mbak Safira dijalankan oleh teman Mbak Safira, rasa yang pertama kali muncul itu seperti apa? Takut, langsung Takut. gemeteran. Tahu gemeteran. Iya. Ada nggak reaksi berlebihan terkait emosional Mbak Safira? Itu menurut saya udah berlebihan sih Pak, kayak takut. Itu sudah berlebihan. Saya langsung nangis juga. Oh nangis juga. Ada nggak kayak selain nangis nih tinggal aku Mbak Safira kayak sering pusing sendiri, kemudian ada beberapa yang berubah Saya jadi terhadap langsung ketakutan itu. merenung sih Pak. Merenung. Iya, menyendiri gitu. Ada nggak impact dari permasalahan ini ke perkuliahan sejauh ini? Impactnya nggak ada sih. Belum Mungkin ada. waktu itu ya, waktu ada pengumuman kalau saya jadi calon ketua umum tuh, saya langsung kayak Down. langsung down, terus menyendiri, nggak ngomong sama siapapun. Di kuliah juga kayak diem doang. Itu sih. Oke. Untuk yang pertama saya mau tanya cara mengatasinya. Yang pertama Mbak Safira, atau memang sampai saat ini Mbak Safira belum ada kata gimana ya cara mengatasinya atau belum tahu sejauh ini? Sejauh ini belum tahu. Belum tahu ya. Oke. Mbak Safira yang pertama, Mbak Safira adalah sebenarnya Mbak Safira ini takut dicalonkan di ketua Hima. Tapi Mbak Safira pengen ya tadi mencoba hal yang baru. Iya Mbak. Pengen nggak mencoba hal yang baru? Sebenarnya lebih ke saya pengen ngilangin rasa negatif thinking dulu sebelum kamu melakukan itu sih. Oke. Berarti Mbak Safira yang Mbak Safira inginkan adalah menghilangkan rasa negatif Iya. thinking. Jadi kayak nggak usah lah kamu pikirin yang jelek-jelek dulu, kerjain aja dulu. Terus, oke, itu yang Mbak Safira lakukan seperti itu. Nggak usah dipikirin dulu. Ya saya maunya kayak gitu sih. Maunya kayak gitu, Iya. yang Mbak Safira mungkin juga. Terus yang Mbak Safira lakukan sejauh ini untuk menghilangkan rasa necting itu seperti apa? Necting dalam artian negatif thinking. Ya saya kayak belajar bodo amat. Belajar bodo amat sejauh ini. Oke, yang Mbak Safira lakukan untuk pertama kali adalah belajar bodo amat. Kayak gitu. Terus apa lagi Mbak Safira? Mungkin ada nggak Mbak Safira untuk mungkin ini perasaan keluarga mengubah apa namanya untuk Mbak Safira sendiri pikiran Mbak Safira. Merubah sih merubah ya Pak, itu tapi sementara doang di saya. Sementara doang. Iya. Oke. Jadi tetap aja. Mungkin untuk Mbak Safira lakukan belajar bodo amat ya. Kemudian saya mau mendiskusikan di mana sih Mbak Safira ketika Mbak Safira ada di posisi yang membuat Mbak Safira ini menjadi negatif thinking. Belajar bodo amatnya itu seperti apa? Ya itu, apa merubah pikiran saya kayak ya udah ngapain sih dipikirin, jalanin aja dulu, kamu juga belum nyoba, kok udah ketakutan sendiri. Sejauh ini sudah Mbak Safira lakukan untuk berpikiran seperti itu? Sejauh ini sudah, tapi ya itu Pak, cuma sementara doang. Habis itu ya kalau misal ada, misalnya nih presentasi saya, kalau presentasi itu sebelum presentasi saya selalu mikir yang gagal dulu Pak. Berarti Mbak Safira juga perlu namanya planning kan ya, untuk melakukan sebuah tindakan Mbak Safira agar Mbak Safira nggak terus-terusan ke negatif thinking seperti itu. Bisa jadi. Bisa jadi. Yakin kuat nggak Mbak Safira untuk bisa menghilangkan negatif thinking Mbak Safira sendiri? Yakin. Oke.
Yang dapat saya rasakan sekarang Mbak Safira adalah orang yang sebenarnya istilahnya itu pikirannya itu sudah mau berubah. Tapi Mbak Safira ini saya mau tanya juga apa ya hambatan Mbak Safira untuk melakukan cara untuk belajar bodo amat ini, agar Mbak Safira bisa menginginkan atau menghilangkan yang namanya negatif thinking ini. Mungkin dari ini ya Pak, rasa percaya diri saya sih. Jadi kayaknya kan saya punya percaya diri yang rendah, jadinya ya berpengaruh ke pikiran saya tadi. Oke, jadi yang dapat saya simpulkan juga yang dapat saya evaluasi dari Mbak Safira ini ada Mbak Safira ini perlu namanya planning untuk bisa melakukan hal ini Mbak Safira. Untuk hambatannya tadi apa? Pikiran saya sendiri. Pikiran Mbak Safira sendiri. Oke, sejauh ini yang Mbak Safira rasakan tentang Mbak Safira tadi presentasi, kemudian Mbak Safira presentasi, kemudian Mbak Safira belajar bodo amat, yang Mbak Safira rasakan yang signifikan sejauh ini apa? Ketika melakukan presentasi itu tadi. Setelah selesai. Setelah selesai ya saya lega. Oke, lantas kenapa Mbak Safira harus berpikiran negatif terlebih dahulu? Saya kalau tanpa berpikir negatif dulu tuh kayaknya gak ada rasa semangat gitu deh Pak. Oke, yang dapat Mbak Safira lakukan atau Mbak Safira evaluasikan, Mbak Safira mencoba untuk terus berpikir positif tentang apa yang langkah harus Mbak Safira lakukan dengan planning. Jadi saya mau tahu nih Mbak Safira tentang planning Mbak Safira ke depannya itu seperti apa? Intinya mau kayak ya udah jalanin. Oke, yang pertama ya Mbak Safira pasti jalanin. Masa mikir buruknya, kalau emang nggak bisa, kalau emang misal ya presentasi, kalau misal emang nggak paham materinya ya dipelajarin dulu materinya. Good. Ya planning Pelajari persiapan, materinya, lebih ke persiapan. persiapannya dimatangin. Oke. Dan yang ketiga, ketika Mbak Safira ada di posisi yang membuat Mbak Safira negatif tinggi. Yang akan saya lakukan tidur kali ya Pak. Kan itu Mbak Safira. Oke lah, tidur solusi yang terbaik untuk istirahat. Cuman ketika Mbak Safira ada planning dari permasalahan yang ini, Mbak Safira yang Mbak Safira lakukan yang pertama, masa harus tidur Mbak? Kayak Mbak Safira nih, tiba-tiba Mbak Safira besok presentasi ya Sa. Mbak Safira apa yang Mbak Safira lakukan untuk pertama? Untuk ke planning ini. Agar Mbak Belajar Safira- materi. Nah itu dia, belajar materi. Materinya. Dia Dipersiapin kosakatanya kayak gimana, Oke. cara ngomongnya, persiapin dimatangin lah Pak. dimatengin materinya. Iya, Oke. pemahaman materinya. Oke, Mbak Safira dari planning ini adakah hambatan yang Mbak Safira rasakan? Matanya mungkin dari malesnya itu tadi ya Pak. Oke. Saya lebih milih buat Mungkin ini buat evaluasi Mbak Safira ya, untuk malesnya sendiri. Terus ada nggak lagi? sejauh ini cuma males doang sih. Oke, sejauh ini masih males doang. Saya mau tanya lagi, gimana caranya Mbak Safira untuk bisa memasukkan planning ini ke istilahnya ke kognitif Mbak Safira ketika Mbak Safira ada hal-hal yang istilahnya itu membuat pikiran Mbak Safira menjadi negatif. Apakah bisa untuk dilakukan pada saat itu juga? Kalau emang dari diri saya mau buat berubah bisa sih Pak. Oke, seberapa yakin Mbak Safira untuk bisa melakukan planning ini? Sejauh ini dengan planning yang belajar materi itu 8 sih Pak. Oke, lantas sampai sekarang Mbak Safira pun sebenarnya sudah bisa menentukan untuk planning permasalahan Mbak Safira tentang menghilangkan negatif thinking tadi yang Mbak Safira inginkan ya. Lantas kenapa Mbak Safira dari dulu nggak bisa untuk melakukan planning ini kalau misalkan ada permasalahan seperti itu? Mungkin karena apa ya, nggak ada motivasi kali apa, nggak ada kayak harusnya tuh kayak gini, harusnya begini dari orang-orang sekitar
Tapi menurut Mbak Safira itu merugikan nggak bagi Mbak Safira sendiri? Merugikan, jujur merugikan Pak. Jujur merugikan ya? Iya. Lantas kenapa kok Mbak Safira baru sekarang merasanya? Kenapa nggak dari dulu? Iya, ya karena itu kemarin loh Pak, apa yang jadi. Oh itu puncaknya ya? Iya, itu Oke. puncaknya benar. Perlu ada apa? Perlu ada puncak dari permasalahan. Ya, oke. Perlu ada istilahnya pemicu yang sebenarnya membuat Mbak Safira untuk datang ke sini gitu. Iya benar. Oke. Oke Mbak Safira, dari planning tadi, kemudian Mbak Safira sudah tanyakan hambatan Mbak Safira, kemudian ada skor tadi yang 8. Saya kira Mbak Safira bisa melakukan planning ini. Kemudian tadi saya sempat secara nggak sadar saya mendebat pemikiran Mbak Safira, di mana tadi lantas Mbak Safira kenapa nggak melakukannya dari dulu, planning lah setiap ada permasalahan Mbak Safira planning agar Mbak Safira itu bisa menurunkan atau mereduksi pemikiran Mbak Safira tentang negatif thinking tadi. Bisa dipahami Mbak Safira? Bisa. Oke, sejauh ini Mbak Safira yang Mbak Safira merasakan seperti apa? Saya udah cukup apa ya, cukup ngerti, cukup tahu arah kedepannya saya mau gimana untuk menghilangin kayak mengurangin Oke. pikiran negatif saya sih Pak. Oke, sejauh ini Mbak Safira perlu berapa waktu untuk kayak apa ya namanya, adaptasi tentang ini itu seperti apa? Berapa lama? Seminggu, 2 minggu, bahkan 1 bulan? Mungkin menyesuaikan aja ya Pak, soalnya kan lagi di ujung semester, jadi kayak nggak ada Permasalahan. presentasi gitu-gitu, nggak ada sih. Oke. Jauh ini saya rasa Mbak Safira sudah cukup bagus tentang keinginan Mbak Safira juga sudah saya dapat. Kemudian yang Mbak Safira lakukan tentang saya ingin belajar bodo amat agar saya bisa lah menginginkan negatif thinking ini terjadi. Kemudian yang Mbak evaluasi ini adalah Mbak Safira harus menurunkan tingkat kemalasan Mbak Safira. Kemudian Mbak Safira juga bisa menentukan atau membuat planning Mbak Safira ketika permasalahan itu muncul. Jadi yang saya harapkan kemungkinan presentasi Mbak Safira berhasil itu cukup bagus dalam sesi konseling ini. Jadi untuk saat ini Mbak Safira, apa yang Mbak Safira inginkan atau apa sih yang dapat saya bantu agar planning ini bisa jalan? Kalau dari Bapak ya, mungkin supportnya aja sih Pak. Oke, baik, nanti mungkin saya akan chat Mbak Safira gimana Mbak Safira planningnya sudah ada belum. Terus kalau misalnya Mbak Safira ada masalah, bisa lah Mbak Safira sharing. Kemudian Mbak Safira sudah bisa nggak buat planning dari permasalahan Mbak Safira itu. Mungkin gitu ya Mbak Safira. Iya. Oke. Mungkin kalau misalkan ada yang ditanyakan lagi Mas Safira? Sudah cukup. Sudah ada, sudah cukup. Oke Mbak Safira, mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, Mbak Safira juga bisa kembali ke kelas. Dan untuk pertemuan selanjutnya mungkin saya nggak bisa kasih jadwal karena Mbak Safira kan belum tentu ada masalah ini kan ya. Untuk penjadwalannya nanti Mbak Safira bisa WhatsApp aja karena kan ada ya nomor WhatsApp saya. Nanti Mbak Safira bisa menghubungi saya terkait jadwal untuk ketika ada masalah tadi. Jadi nanti di sesi konseling yang selanjutnya Mbak Safira bisa mengevaluasi tentang plannya dan kemudian hambatannya apa, kemudian yang dirasakannya seperti apa. Seperti itu Mbak Safira. Bisa dipahami Mbak Safira? Bisa. Oke, terima kasih Mbak Safira untuk sesi konseling hari ini. Terima kasih Bapak sudah membantu saya. Oke, semoga sehat selalu. Terima kasih Pak. Ya, hati. Waalaikumsalam. Berapa menit? 19 menit.